Salam pergerakan, salam persatuan. Di momentum yang sangat luar biasa ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Sang Penentu Takdir Bangsa. 77 tahun bukanlah masa yang singkat bagi negara kita untuk dapat mempertahankan gaung dan juga eksistensinya di percatuan peradaban dunia. Di momentum kemerdekaan negara kita di tahun ini, seakan membawa angin perubahan dan juga berkas sinar harapan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mulai terlepas dari bayang-bayang kekejaman dan juga keganasan dan kekerasan dari pandemi COVID-19. Berbagai gebrakan dan juga usaha dilakukan untuk menyudahi adanya pandemi yang ditandai dengan putusan Presiden negara kita pada bulan Mei lalu mengenai pelandaian berbagai aturan protokol kesehatan yang telah mencengkram negara kita dalam beberapa tahun terakhir. Esensi penting dari momentum kemerdekaan negara kita di tahun ini bukanlah hanya mengenai perlombaan seperti makan kerupuk ataupun gerak jalan semata, namun bagaimana caranya masyarakat kita untuk dapat meningkatkan solidaritas bergandengan untuk kembali menata kehidupan untuk menjadi lebih baik, membuka lembaran baru ke era new normal. Bersamaan dengan peralihan ke era baru atau era new normal dan momentum kemerdekaan negara kita yang telah kita nantikan setiap tahunnya, berbagai pertanyaan besar muncul seakan menampar generasi tonggak harapan bangsa yang seakan tidak peka mengenai keadaan bangsa kita. Memang benar sebagian dari mereka tanggap dan juga berani dan juga mengerti akan esensi seorang pemuda sebagai penentu takdir bangsa. Mereka menunjukkan keberanian dan ketanggapan tersebut dengan turun ke jalanan, melaksanakan aksi demonstrasi, dan berani untuk menyuarakan suara mereka dengan lantang dan juga tegas. Namun, apakah hal ini cukup? Apakah dengan melaksanakan aksi demonstrasi dapat menyelesaikan berbagai problematika yang kita hadapi di negara kita, yang mencekik bangsa kita? Bukankah hanya egoisme dan juga anarkisme yang berujung kekerasan yang mewarnai aksi demonstrasi yang berkedok penyaluran keluh kesah ini? Bukankah banyak dari pemuda menyalahkaprahkan momentum ini sebagai aksi untuk menunjukkan kejantanan tanpa ada hal relevan yang dapat dikontribusikan terhadap masalah yang diperjuangkan? Oleh sebab itu, di momentum kemerdekaan negara kita, seharusnya pemuda dapat merefleksikan dirinya sendiri, dapat merenungkan apa yang telah mereka perbuat. Pemuda tidak hanya harus mampu untuk menyuarakan pendapat mereka, isi hati mereka, pikiran mereka, namun harus mampu untuk mengaktualisasikan apa yang mereka anggap benar dan apa yang mereka perjuangkan dan apa yang mereka suarakan. Pemuda tidak hanya harus mampu untuk mempengaruhi dan merubah mindset pikir mereka mengenai urgensi persatuan untuk mencapai suatu tujuan, namun harus mampu untuk menginfluence atau mempengaruhi pikiran orang-orang, individu lain di sekeliling mereka untuk dapat bergandengan dan bergerak bersama untuk menata kehidupan bangsa kita. Ada banyak hal yang dapat dikontribusikan oleh pemuda dan hal-hal tersebut tidak harus hal-hal yang besar, namun dapat dimulai dengan hal-hal kecil, hal-hal mendasar yang dampaknya dapat dirasakan secara kolektif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan meningkatkan hal-hal yang harusnya kita tingkatkan sebagai melalui pendidikan yang layak sebagai bekal masa depan kita. Memang benar pemuda identik dengan keperkasaan dan juga kejantanan. Namun jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan juga pengalaman serta karakter yang positif, hal-hal tersebut hanya akan menjadi kereta tanpa tuan yang dapat menabrak apapun yang ada di depannya. Dengan pengetahuan, pemuda dapat berpikir dengan lebih jernih, kritis, dan juga relevan. Dengan pengetahuan, pemuda dapat memiliki karakter yang jauh lebih positif dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan pengetahuan, pemuda dapat memberikan kontribusinya dengan lebih nyata melalui gebrakan-gebrakan inovatif yang dapat meningkatkan bangsa kita. Berbarengan dengan pentingnya pengetahuan untuk pemuda dan untuk bangsa kita, ini perlu diimbangi dengan sinergi antara lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan pemerintah agar dapat bersinergi untuk menjamin mutu dari pendidikan yang diberikan agar pemuda tumbuh menjadi individu yang berwawasan dan juga memiliki karakter yang positif. Mari sebagai pemuda yang akan memegang kendali bangsa kita, kita bergerak bersama untuk meningkatkan pengetahuan kita melalui pendidikan yang layak agar kedepannya kita dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih nyata dan lebih positif untuk bangsa Indonesia. Karena takdir Indonesia ada di tangan pemuda.